Pemirsa, usai libur Lebaran, diperkirakan para pendatang akan beramai-ramai datang ke Jakarta. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan masyarakat dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di Jakarta setelah Lebaran harus mempersiapkan diri dengan keahlian agar tidak menjadi beban Jakarta. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan Jakarta terbuka bagi siapa saja. Kota Jakarta masih memiliki daya tarik bagi para pendatang. Jakarta seolah menawarkan banyak kesempatan bagi para pendatang dari berbagai daerah di tanah air untuk mengadu nasib. Apalagi setelah Hari Raya Idul Fitri usai. Dari tahun ke tahun, momen setelah Lebaran biasa dimanfaatkan warga pendatang untuk berbondong-bondong mencari peruntungan di kota metropolitan. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengimbau kepada masyarakat dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di Jakarta setelah Lebaran harus mempersiapkan diri dengan keahlian, karena jika tidak hanya menjadi beban Jakarta. Ya, tentu kita berharap siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri. Jangan pindah Jakarta tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai pindah Jakarta menjadi beban Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri menyatakan Jakarta terbuka bagi para pendatang. Pernyataan ini ia kemukakan saat menggelar open house di rumah dinasnya. Jakarta sekali lagi terbuka bagi siapapun dan saya akan menjadikan Jakarta mudah-mudahan tidak ada tindakan-tindakan yang diskriminatif bagi warga di luar Jakarta. Karena saya memang betul-betul menginginkan Jakarta lebih ramah, lebih enak di siapapun yang mau datang ke Jakarta. Lebih lanjut, Pramono Anung menambahkan para pendatang tidak mungkin dilarang datang ke Jakarta. Dan sebagai Gubernur Jakarta, Pramono sudah memprediksi kemungkinan banyaknya warga daerah lain ke Jakarta untuk mencari penghidupan. Apalagi dengan banyaknya gelombang PHK di sejumlah daerah. Pramono hanya mengingatkan para pendatang untuk berbekal identitas diri. Jadi ini memang problem yang pasti akan dihadapi Jakarta dalam kondisi yang seperti ini. Tanpa menutup mata kan beberapa daerah melakukan PHK dan sebagainya. Dan untuk itu Jakarta pasti mempersiapkan diri. Saya dan Bang Dul kami sudah berdiskusi, kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silakan. Asal skill. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau tidak punya identitas, enggak. Gitu ya. Mengapa hingga kini Jakarta masih menjadi magnet bagi para pendatang? Apakah ada jaminan para pendatang akan mendapatkan penghidupan yang layak di kota ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan masyarakat dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di Jakarta setelah Lebaran harus mempersiapkan diri dengan keahlian agar tidak menjadi beban Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan Jakarta membuka dirinya bagi siapa saja asalkan memiliki identitas kependudukan yang jelas. Pramono pun memafhumi gelombang pendatang ke Jakarta tidak dapat dihindari seiring dengan maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja yang terjadi di sejumlah wilayah. Lantas apakah Jakarta mampu menghadapi para pendatang? Kami akan membahasnya dengan pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Selamat sore Mbak Devi. Selamat sore Mas. Ya, Mbak Devi, ini gimana ketika kita lihat Pak Menko statementnya ya harus punya keahlian dulu kalau mau datang ke Jakarta. Tapi kan Pak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, silakan aja yang mau datang boleh datang. Sebenarnya ini bukan dua hal yang berbeda ya, artinya ini saling melengkapi. Artinya kalau Anda mau datang siapkan peralatan perang. Bahkan di level global, 5-7 tahun terakhir clear perusahaan-perusahaan besar di dunia mengatakan kami udah nggak butuh Anda lulusan mana, pakai ijazah apa, yang penting Anda punya keterampilan untuk menyelesaikan kebutuhan kami. Ya. Jadi memang kata kunci keterampilan itu jawaban, itu kunci Inggris untuk apapun, kerja dimanapun. Dan sekarang
trennya sebenarnya adalah bisa jadi perusahaannya di Jakarta, tapi kita tetap bisa di desa. Karena ada work from home dan sebagainya, dan sekarang sangat dimungkinkan. Nah, intinya sebenarnya adalah bagaimana kita memastikan nyocokin diri kita dengan kebutuhan yang ada di Jakarta. Karena ternyata seluruh dunia ada prediksi bahwa 2030, jangankan di Indonesia, di seluruh dunia ada sekian banyak pekerjaan yang orangnya nggak ada. Bukan nggak ada manusianya. Orangnya nggak ada. Talentanya nggak ada, manusianya ada tapi nggak ada yang cocok. Nah, ini harus kita jawab tadi dengan jawabannya Pak Muhaimin yang sebenarnya cocok dengan apa kata Pak Gubernur ataupun Wagub. Karena ya sudah, silahkan datang ke Jakarta, fisik ataupun non fisik, selama memang Anda siap, pekerjaan banyak sebenarnya. Tapi ketika kita lihat ini kan jadi kayak momentum tahunan ya. Artinya orang mudik terus datang bawa pasukan ke Jakarta untuk mengadu nasib. Selalu seperti itu. Nah, sebetulnya kenapa Jakarta ini akhirnya menjadi daya magnet walaupun ya semua yang ngadu nasib ini belum tentu sukses kan? Ya, karena memang desain pembangunan Indonesia tahun 70-an itu adalah bukan membangun Indonesia, tapi membangun Jakarta. Sehingga Jakarta menjadi satu magnet, ditambah tayangan-tayangan media yang membius bahwa seakan-akan yang mewah, yang hebat, yang berdaya itu dari Jakarta. Dan itu sampai hari ini. Nah, tapi menarik. Kalau memang ini perlu penelitian yang lebih panjang ya, bahwa kenapa mudik tahun ini tidak terlalu tinggi. Dugaan saya mudah-mudahan pembangunan 10 tahun terakhir yang memang visinya adalah membangun dari pinggiran, akhirnya membuat banyak masyarakat tidak perlu lagi banyak-banyak ke Jakarta, tapi ketika daerah sudah mulai tumbuh, membuat kesadaran untuk tetap di daerahnya karena memang ada kerjaannya, itulah yang menjawab kenapa angka mudik misalnya salah satunya tidak terlalu tinggi. Kalau ini memang terjadi, bagus. Artinya PR-nya sebenarnya bukan di Jakarta, tapi PR-nya adalah di daerah. Kalau di daerah serius membangun daerahnya, tidak akan ada orang yang mau terpisah dengan keluarga yang mereka kasih. Jadi Anda katakan bahwa pembangunan itu sebetulnya belum merata antara Jakarta dengan daerah-daerah betul, betul. Dan 10 tahun terakhir ini sudah baik karena memang kan dogmanya adalah membangun dari pinggiran. Itu satu hal yang mudah-mudahan bisa diteruskan sehingga tadi ke depannya angka mudik justru akan semakin sedikit. Terus apa yang harus dilakukan tadi kan menambah skill, keterampilan, nah peran pemerintah di mana? Ketika cuma menyarankan ya yang datang harus punya skill, harus punya kemampuan ya bisa aja semuanya gampang banget kalau cuma diucapkan. Tapi peran pemerintah, andil pemerintah di mana untuk meningkatkan skill setiap warganya tadi? Justru sekarang ini satu yang perlu terus dilanjutkan adalah pendidikan vokasi. Karena pendidikan vokasi ini pendidikan yang sudah sesuai dengan industri hari ini butuh apa, maka sekolahannya itu. Sehingga yang sekolah, yang lulus itu nggak mubazir. Nah artinya selama ini ketika industri mintanya A, kita justru meluluskan M. Ini kan tentu nggak matching. Sehingga akhirnya bukan berarti yang lulus ini tidak mampu, tapi memang tanda kutip salah belajar, salah ilmu gitu ya, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua jelas, PR-nya di pemerintah daerah. Karena kalau pemerintah daerah serius membangun daerahnya, semuanya efisien, lalu kemudian tepat sasaran, saya yakin akan enggan orang pergi ke Jakarta. Ngapain jauh-jauh kalau satu di Jakarta itu kan oke ada pekerjaan, tapi biaya hidup juga tidak murah. Nah ini yang kemudian juga menjadi tantangan kan. Bagaimana kalau di daerah andaikan pekerjaannya ada, lalu kemudian gaya hidupnya juga terjangkau, tentu orang akan semakin sejahtera. Betul, tapi kan tidak bisa dipungkiri juga bahwa hari ini lulusan tadi mahasiswa, bukan kita ngomongin vokasi ya, lulusan mahasiswa S1 banyak juga yang menganggur di Jakarta. Artinya kan walaupun Jakarta ini menjadi magnet yang begitu besar, tapi tetap ada kekurangan bahwa lapangan pekerjaan tidak seindah bayangan mereka-mereka yang ada di daerah. Salah satunya karena itu. Nah, karena kan kita baru 10 tahun terakhir, bahkan baru 5 tahun terakhir ada Dirjen Kevokasian. Artinya bangsa ini lebih dari 70 tahun baru 5 tahun terakhir benar-benar fokus bahwa ada kevokasian. Sedangkan negara maju itu jumlah sekolah vokasinya jauh, universitas vokasinya bahkan jauh lebih tinggi daripada yang akademik. Karena memang faktanya kita perlu menghasilkan orang yang siap kerja. Siap kerja bukan dari kantong akademik tapi harus dari kantong vokasi. Nah itu berkali-kali Anda jelaskan tentang vokasi dan akademik. Sedangkan hari ini kan semua masih fokusnya ya kita kuliah ya kan S1, S2, S3 itu kan akademik. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang vokasi yang dari tadi Anda sebutkan. Vokasi itu sekolah yang ada sampai S3-nya. Tapi dia fokus misalnya kalau saya ahlinya ahli animasi, maka dari SMK, S1, S2 dan S3-nya animasi. Makanya saya kan ahli betul yang membuat industri nggak mungkin nolak saya. Karena memang tren sekarang adalah tren sekolah
visual. Bahkan di negara-negara seperti Cina ada sekolah khusus YouTuber. Dan lulusannya clear. Dia baru bisa lulus kalau dia bisa mandiri, punya akun organik yang artinya setiap anak yang lulus dari vokasi, dia secara ekonomi sudah punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Nah, kalau sekolah akademik tentu sekolah-sekolah yang untuk menghasilkan riset-riset, penelitian dan yang memang tidak langsung kepada profesi, tapi pada pengembangan hal-hal yang lain. Nah, ini tentu saja dibutuhkan, tapi belajar dari negara maju yang lebih banyak ada sesuai profesi. Makanya jurusannya kayak di Australia itu ada satu universitas yang lulusannya program studinya lebih dari 500 karena kan profesi banyak sekali. Nah, jadi tidak mungkin ada anak yang tidak diterima kerja karena memang sekolahannya sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Baik, tapi melihat sikap optimistis dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang silahkan siapa saja datang ke Jakarta, apa yang Anda maknai dari kacamata sosial? Ya, tentu saja kita tidak boleh menutup kesempatan bagi siapapun. Biarkan siapapun mencoba peruntungannya. Tapi artinya yang saya akan sangat sayangkan kalau pemerintah daerah yang tahu persis bahwa masyarakatnya pindah ke Jakarta karena di daerahnya tidak cukup pekerjaan, menutup matanya. Ini yang berbahaya. Karena sebenarnya artinya dia melepas tanggung jawab kepada Jakarta untuk menampung yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi kalau tadi pemerintah daerah kan kita membicarakan vokasi dan vokasi. Tapi kalau ngomongin pemerintah daerah apa sebetulnya supaya pembangunan ini merata sehingga warganya tidak harus tertarik dengan magnet Jakarta tadi? Artinya satu daerah itu harus fokus mengidentifikasi kekuatan daerahnya apa. Dan itu dikaitkan dengan sekolahnya. Kalau misalnya daerahnya adalah kuat di pertanian, tentu jangan dibuat sekolah yang berhubungan dengan perfilman misalnya. Nah, justru harusnya yang berhubungan dengan pertanian. Sebaliknya, kalau berhubungan dengan pantai, berarti kan harus kuat di sekolah-sekolah tentang perikanan. Boleh marketing tentang perikanan, IT tapi berhubungan dengan perikanan. Jangan hal-hal yang tidak relevan, tidak berhubungan dengan daerahnya. Ini yang membuat akhirnya anak-anak tersebut yang lulus jadi tanda kutip tidak terpakai. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi sekolahnya nggak cocok dengan kebutuhan daerahnya. Dan akhirnya daerah juga kebingungan untuk mencari orang-orang untuk membangun daerahnya karena memang mereka tidak dibekali oleh keterampilan yang dibutuhkan. Nah terus kalau misalnya kita lihat dari pemerintah Jakartanya sendiri, apa yang harus dipersiapkan juga? Tadi kan dari pemerintah daerahnya, pembangunan sesuaikan dengan potensi dari wilayahnya masing-masing. Nah ketika Pak Pramono ini mengizinkan siapapun untuk datang ke Jakarta. Lalu apa yang harus juga dilakukan oleh pemerintah Jakarta? Menariknya 2-3 tahun terakhir ini kan masyarakat akhirnya paham bahwa Jakarta sudah tidak tepat untuk mereka. Yang terjadi adalah migrasi itu, urbanisasi itu akhirnya justru ke Bekasi, Depok, Bogor dan sebagainya. Malah pinggirannya? Nah, pinggiran harus belajar dari Jakarta. Jangan mengulangi lagi apa yang terjadi di Jakarta, di mana misalnya sempat ada pembangunan liar yang bukan dalam konteks tidak merangkul saudara-saudara kita daerah, tapi pada akhirnya kita harus mempersiapkan sesuatu yang memang berkelanjutan. Jangan kemudian kita membiarkan ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang ujungnya nanti mereka juga harus berhadapan dengan aparat misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang harus mereka berkaca dari Jakarta 30-40 tahun terakhir agar tidak kembali terulangi di kawasan urban sprawl tadi yang di sekeliling tadi untuk memiliki beban seperti Jakarta. Ya, tapi Anda menarik ya, 2-3 tahun malah orang lebih senang ke pinggiran Jakarta. Karena sudah tidak mungkin tidak ada lahan, Mas. Mau tinggal di mana? Gitu ya. Dari hal utama ketika orang datang ke satu daerah tentu dia mencari tempat perlindungan sebelum mencari pekerjaan. Dan sekarang Jakarta sudah tertata dengan sangat baik, artinya tidak lagi dimungkinkan di bawah kolong-kolong dan sebagainya yang itu memang satu standar kota dunia tentu saja. Nah, akhirnya yang masih terbuka tentu daerah ya otomatis mereka akan mencari ini secara alamiah akan mencari tempat-tempat yang masih tanda kutip kosong, berpeluang dan sebagainya. Nah, ini yang perlu serius ditata oleh Pemda tadi, bukan dalam konteks represif, tapi memastikan semuanya bahagia dan tepat sasaran tentunya. Baik, terakhir mungkin pesan untuk pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakartanya sendiri. Tadi dari pemerintah daerah sudah, pemerintah Jakarta sudah. Lalu pesannya sekarang untuk pendatang itu sendiri seperti apa? Ya, kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang ingin mencoba peruntungan di daerah, bukan satu hal yang salah, tapi memang harus bersiap menghadapi kenyataan yang tentu saja tidak mudah.
Tapi pastikan bahwa diri kita semua mengikuti tata aturan yang ada agar kalaupun bisa berjihad dan berjuang di Jakarta itu bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga maupun kota. Baik, terima kasih Mbak Devi Sama-sama. telah berdialog bersama kami. Semoga ini juga dapat didengar nih untuk mereka yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Bismillah.